Oke. Selamat pagi semua. Kedengeran belum suara saya ya? Kedengeran, Bu. Oke. Selamat pagi Opa dan Oma, Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat dan sukacita semua ya. Ya, pagi ini kembali kita bertemu untuk bersekutu kembali. Hari yang kita tunggu-tunggu. Salam merdeka semua. Merdeka. Ya, baru 3 hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita. Sekarang kita juga akan bersama mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Semua dengan hidup dan persekutuan. Dengan hidup kita dan persekutuan kita. Walaupun persekutuan kita masih dalam media online lewat Zoom. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita dalam merayakan kemerdekaan kita negara kita yang 76. Walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi seperti ini ya, kita tetap masih bisa menjalankan kemerdekaan kita dan menjalankan hari-hari kita seperti Tuhan menginginkan kita. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi walaupun kita sudah merdeka gitu, terus kita menjadi sombong atau tinggi hati, tetapi Tuhan kita mengajarkan kita harus tetap rendah hati supaya orang bisa melihat kasih Allah ada di dalam hidup kita. Karena kita harus menyadari seperti kita mau angkat satu pujian, kita mau agungkan Allah kita, walaupun dia sudah menyatakan dirinya, dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Kita naikkan pujian kita, Allah yang maha tinggi. Kau pencipta dunia
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kembali kami dapat berkumpul, bersekutu, walaupun melalui media Zoom. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini, yang Tuhan kembali anugerahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang Tuhan telah berikan sampai hari ini. Di dalam kesehatan kami, sukacita kami, keluarga kami, maupun lingkungan kami. Dan kami mau mensyukuri untuk kemerdekaan negara kami yang boleh kami nikmati Tuhan sampai saat ini, walaupun di dalam keadaan yang terbatas saat ini. Tetapi Tuhan, di dalam keterbatasan kami, Tuhan memberikan kami suatu kesempatan untuk mengisi kehidupan kami ini dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu di dalam persekutuan ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Novita. Tuhan berkati. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung di dalam persekutuan. Mungkin ada satu dan lain hal ataupun di dalam mereka berhalangan karena sakit atau yang lainnya. Tapi kami percaya Tuhan juga tetap menyertai mereka dan memberkati mereka. Tuhan, kami mau serahkan jam kebaktian kami, persekutuan kami ini dari awal sampai akhirnya. Dan berkati juga setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam persekutuan ini dari awal dan sampai akhirnya. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Pada pagi ini, tema persekutuan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan rasa hormat. Dengan tujuan adalah kita boleh mensyukuri kemerdekaan kita yang sudah 76 tahun negara kita. Dan kita tetap bisa menjalankan kemerdekaan kita dan kewajiban kita, serta kita menghormati sesama kita. Seperti ada tertulis dari nas pembukaan kita pada pagi ini dari 1 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, Tuhan menginginkan kita hidup sebagai cerminan daripada kasih Allah, yaitu kita saling merendahkan hati kita untuk saling melayani sesama kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan dari KJ 336, yaitu Indonesia Negaraku. Ya, Tuhan yang memberikan, bukan siapapun juga. Dan kita mau bersyukur untuk semuanya, ya, bangsa kita, tanah air kita, kemakmuran, kesuburan yang Tuhan sudah berikan. Mari kita naikkan pujian ini bersama.
Seperti pujian yang baru kita naikkan. Indonesia negaraku, semuanya juga Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang memberikan kemakmuran, kesuburan, dan segala-galanya. Dan kembali Tuhan akan memberikan berkat-Nya melalui firman. Ya, firman Tuhan adalah sama juga seperti kebun yang penuh bunga-bunga, dan kita yang datang rindu akan firman Tuhan, seperti kita datang ke kebun dan kita ingin memetik firman Tuhan itu. Ya, dikatakan firman-Nya itu seperti tambang yang penuh permata mulia, ya. Dan Tuhan tidak mengecewakan siapapun juga, asal kita mau hidup bersandar dan berpegang kepadanya. Mari kita mau sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita sepenuh hati sebagai ungkapan doa kita juga untuk boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Kita akan nyanyikan firman-Mu Tuhan adalah kebun.
Bu Novita. Baik, Bu Puspita, terima kasih. Sama-sama, Bu. Opa sekalian, yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, firman-Mu Tuhan, yang bagaikan kebun, yang penuh dengan bunga warna-warni yang siap untuk kami petik. Dan Tuhan, saat ini ketika kami memetik ayat demi ayat dari dalam firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat menghayatinya, kami dapat melakukannya, memegangnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Oma Opa sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Ya, 2 ayat ya. 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di Persekutuan Lansia dalam rangka HUT RI, ya, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oma-opa, ada yang usianya persis 76 tahun ini? Ada? Wah, Bu Meli ya. Bu Meli. Ya, selain Bu Meli ada lagi, Oma-opa. Coba kulihat. Yang 76 tahun ini? Wah. Oh, Oma Meli aja ya. Iya. Selebihnya yang di atas 76 boleh diangkat tangannya. Di atas 76. Wah, Mbak Retno, Mbak Ivom, Bu Melani, Bu Sumiati, ya, Mbak Endah. Yang di bawah, wah, sisanya berarti ya di bawah ya. Nah, Oma-opa sekalian, ya, ketika kita berbicara tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih ya, Oma-opa pasti sudah puluhan tahun ya menjalani masa kemerdekaan. Nah, namun di hari ini baik kita merenungkan satu hal lagi ya untuk menghayati kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa gambar yang akan saya tampilkan, Oma-opa. Ya, baik. Nah, Oma-opa sekalian, kalau kita berbicara tentang negara kita yang sudah Tuhan anugerahkan Indonesia ini, maka kita tahu bahwa Indonesia ini sangat kaya ya. Kaya dengan banyak hal. Kaya dengan budayanya. Oma-opa ini pernah ke Borobudur? Pernah. Wah, pernah ya. Sebagian besar orang Indonesia tuh pernah ke Borobudur ya. Dulu malah sekolahan mah mewajibkan tuh ya untuk wisata atau tur ke Borobudur gitu ya, atau salah satu kekayaan budaya Indonesia dan candi yang terbesar ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk kekayaan budaya yang Tuhan anugerahkan ya. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, Tuhan mempercayakan sebuah hasil karya
bangsa yang begitu luar biasa dengan candi ini. Lalu juga kekayaan alam. Wah, nih Om Opa kira-kira bisa tebak ini di mana ya pemandangannya? Danau Toba. Danau Toba. Iya, Ibu Grace ya yang tadi barusan jawab. Danau Toba, ya. Begitu indahnya ya. Saking besarnya dan luasnya, Danau Toba ini udah kayak laut begitu ya. Luas sekali. Dan juga khasnya dengan Pulau Samosir yang ada di tengah-tengahnya. Nah, ini bentuk kekayaan alam Indonesia yang Tuhan percayakan. Lalu yang sedang tenar dan dikembangkan oleh pemerintah pada saat ini salah satunya adalah juga tempat wisata. Raja Nah, Ampat. ini. Raja Ampat. Raja Ampat. Ya, ada yang udah pernah ke sana? Belum. Oh, belum sampai Raja 4, baru sampai Raja 1, Raja 2, 3. Ya. Belum sampai Raja 4, ya. Nah, ini kekayaan ya, kekayaan alam ya, yang membuat Indonesia itu menjadi berbeda. Indonesia ini negara yang berada di jalur Katulistiwa dengan kekayaan alamnya yang begitu indah, baik itu daratan maupun lautan. Dengan begitu banyak gugusan pulau-pulau yang kita miliki. Dan kekayaan alam itu tentu menjadi sebuah ciri khas dan menjadi sebuah sumber ya kehidupan kita untuk kita kagumi, bahkan juga untuk memanfaatkan kekayaan laut, kekayaan darat yang ada di dalamnya. Nah, kekayaan yang Tuhan berikan juga adalah bicara tentang bagaimana keragaman etnis, suku ya yang ada di Indonesia ini. Budaya Indonesia itu begitu kaya. Nah, ini saya hanya tampilkan gambar sedikit ya dari banyaknya, dari puluhan rumah-rumah adat maupun juga baju-baju daerah yang ada di Indonesia. Kita katakan, oh sekarang Indonesia ada 34 provinsi. Jadi biasanya ada 34 baju adat atau rumah adat. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagi, lebih banyak lagi beragamnya karena setiap daerah gitu ya, bisa punya ciri khas yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, namun dalam keragaman yang ada ini, sayangnya, kadang-kadang ada sikap-sikap yang kurang menghargai keberagaman yang sudah Tuhan berikan. Bicara tentang keberagaman alam, kekayaan alam, maupun juga tentang keberagaman budaya antar suku, antar etnis yang ada di Indonesia. Sikap menghargai satu dengan yang lain masih menjadi sebuah PR kita bersama. Om Opa punya ini? Punya. Gambar ini punya uang 10 ribuan. Ya. Uang 10 ribuan. Ini kan baru diganti ya. Beberapa tahun yang lalu. Ketika uang 10.000 diganti gambarnya dengan gambar seperti ini. Lalu waktu itu sempat dunia netizen ya, dikatakan dunia netizen, para orang-orang yang menggunakan media sosial itu kemudian meributkan tentang gambar yang ada. Nah, sayangnya kemudian meributkan gambar ini dengan sikap-sikap yang akhirnya kurang menghargai keberagaman. Apa? Itu dikatakan, oh uang 10.000 kok gambarnya seperti, maaf, monyet begitu ya. Wah, gambarnya seperti orang hutan. Gitu ya, ramai waktu itu dibicarakan. Kenapa diganti gambar seperti itu? Nah, padahal gambar yang ada di sini ini adalah foto dari seorang pejuang sejarah juga ya. Nah, ini ya Pak Frans Kaisiepo dari Papua yang berjuang waktu itu untuk penyatuan ya Papua menjadi bagian dari Indonesia. Namun ketika wajahnya kemudian menghiasi uang 10.000, orang mengatakan wah gitu ya, itu wajah, kenapa wajah seperti itu yang dipilih begitu dan sebagainya. Apa itu?
Bahwa ada orang-orang yang berpikir kemudian bahwa orang-orang Papua itu tidak dianggap layak gitu. Ada orang-orang yang merendahkan orang-orang Papua. Dan bahkan sayangnya sampai sekarang juga gitu ya, masih suka kalau ngeledekkan gitu ya. Wah, kalau ayo pakai baju daerah, ya pakai baju daerah ya. Buat foto atau acara lomba 17-an misalnya gitu ya. Oh, tapi jangan pakai baju daerah Papua ya. OTK, hohoho, orang ketawain gitu ya. Apa itu? Itu sikap-sikap yang tanpa disadari sudah merendahkan. Tidak menghormati. Padahal mereka adalah bagian dari umat manusia yang Tuhan ciptakan juga. Budaya yang Tuhan pelihara juga. Orang-orang yang Tuhan kasihi juga. Nah, lalu yang terbaru nih, ya, Oma Opa. Nah, ini, foto ini nih. Foto Bapak Presiden Joko Widodo. Ibu Bapak, ada yang melihat kemarin nih Pak Joko Widodo, Pak Presiden kita menggunakan pakaian ini dalam acara apa? Ya, sidang paripurna MPR ya. Dalam sidang bersama DPD dan DPR beberapa hari yang lalu. Pak Presiden tampil memberikan pidatonya menggunakan pakaian ini. Baduy. Nah, betul. Suku Baduy ya, adat Baduy gitu ya. Lengkap tuh ya dari ikat kepalanya sampai ke sendal-sendal gitu ya. Nah, lalu kemudian media sosial tuh Oma Opa ya. Kalau Oma Opa ada juga yang dapat atau baca berita atau nonton di TV gitu ya, ada berita-beritanya. Ada orang-orang yang kemudian meledek gitu ya. Pakai apaan tuh? Masa presiden sendalnya kayak gitu, nggak bisa beli sepatu. Kasih madu, jualan madu. Iya katanya, wah itu tuh tinggal dikasih madu cocok tuh duduk-duduk di pinggir jalan jualan madu gitu ya. Bilangnya begitu. Ya. Wah, itu tuh cocok tuh di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Jualan-jualan gitu ya. Karena kan biasa ya kita mungkin kadang-kadang menemukan orang-orang suku Baduy yang keluar lalu kemudian mereka menjajakan hasil bumi mereka. Nah, komentar-komentar itu di satu sisi merendahkan Presiden kita Pak Joko Widodo gitu ya, yang sebenarnya menggunakan pakaian adat Baduy ini sengaja untuk mengangkat supaya suku Baduy itu diingat bahwa suku Baduy adalah juga bagian dari Indonesia. Bagaimana pembangunan juga kemudian dilakukan bagi mereka. Nah, namun juga di sisi yang lain bahwa ungkapan-ungkapan di media sosial yang mengatakan wah itu cocoknya di pinggir jalan gitu ya, jualan-jualan madu dan sebagainya gitu ya, itu adalah ungkapan-ungkapan yang hendak merendahkan suku Baduy. Ungkapan-ungkapan yang seakan-akan suku Baduy itu memang orang-orang yang rendah, yang tidak perlu pikirkan, tidak perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah, hal-hal ini masih nih ada ya dalam kehidupan kita sebagai Indonesia. Ketika satu suku kepada suku yang lain memandang rendah. Saya matikan dulu gambarnya. Ya. Ya, ketika satu etnis terhadap etnis yang lain menganggap dirinya jauh lebih hebat. Yang dilihat hanya kelebihan etnisnya, kelebihan sukunya dibandingkan kekurangan suku yang lain. Nah, itu menjadi tidak adil. Mestinya kalau kita melihat kelebihan diri kita, kita juga mesti melihat kelebihan suku yang lain. Ketika kita melihat kekurangan dari etnis yang lain, kita juga mesti berani melihat kekurangan etnis kita. Dan saling belajar, mengevaluasi diri supaya kita bertumbuh menjadi Indonesia yang lebih baik. Indonesia ya
di dalam semua keberagamannya, maka memerlukan sikap saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Menjadi hal yang utama. Stigma-stigma istilahnya ya, cap-cap negatif terhadap suku-suku yang lain mesti kita hentikan. Dan kadang-kadang hal itu kan diturunkan dari generasi ke generasi gitu ya. Misalnya gitu ya, wah kalau belanja jangan sama orang Padang. Itu kita bilang ke anak-anak kita mau belanja, nanti jangan cari toko orang Padang, harganya dinaik-naikin. Gitu ya. Cari aja yang orang Jawa aja yang bisa ditawar misalnya kayak begitu. Kita teruskan hal itu kepada anak-anak kita. Padahal mungkin anak-anak kita bertemu dengan orang-orang Padang yang juga baik secara bisnisnya. Atau misalnya ketika kita katakan kepada cucu-cucu kita gitu ya, jangan nikah, jangan pacaran sama orang dari suku anu begitu ya. Oh, suku itu mah jelek semua gitu. Padahal apakah iya suku tersebut jelek semua? Enggak. Tuhan menciptakan semua suku yang ada di dunia ini, juga yang ada di Indonesia, tentu dengan keberagamannya, dengan kelebihan-kelebihannya. Dan kalaupun ada kekurangannya, semua suku pasti mengalami kekurangan. Tapi kadang-kadang itu ada stigma-stigma negatif yang kita cap, ya kita berikan kepada orang-orang tertentu atau suku-suku tertentu. Betul, memang itu lahir dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, namun pengalaman-pengalaman itu mesti kita lihat secara seimbang. Sehingga kita tidak menganggap rendah suku tertentu. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan berbicara tentang sebuah kemerdekaan, tentang kebebasan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Namun kebebasan itu adalah bagaimana kita menggunakan kebebasan kita bukan untuk kemudian berbuat hal yang buruk, tapi untuk berbuat hal yang baik. Ya, di dalam ayat yang ke-17 tadi adalah tentang hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang. Semua orang berarti ya semua manusia, semua yang hidup. Semua orang, agama apapun, semua orang, suku apapun, semua orang, etnis apapun, semua orang, penampilannya seperti apapun, kita menghormati. Dan mengembangkan rasa hormat itu menjadi bagian dari iman kita, menjadi bagian dari spiritualitas yang Tuhan mau agar kita miliki. Dan hal itu tercermin dari bagaimana sikap kita memperlakukan orang lain. Dan sikap kita memperlakukan orang lain tentu menjadi contoh kita juga di dalam keluarga kepada anak-anak, cucu-cucu kita, begitu ya. Ketika kita memberikan contoh yang baik, kita menghormati orang-orang lain, maka anak dan cucu kita, mantu kita, cicit kita, maka akan juga mengerti cara menghormati orang lain. Namun, sebaliknya, jika kita sebagai oma dan opa kemudian merendahkan orang-orang lain, maka hal itu yang bisa terekam tuh kepada anak cucu kita. Nah, mengembangkan rasa hormat, ya, menghormati semua orang, itu yang firman Tuhan sampaikan di dalam tadi 1 Petrus pasalnya yang kedua. Agar kita mengasihi saudara-saudara kita, takut akan Allah dan hormati raja. Nah, di Indonesia mah kita nggak punya raja ya untuk pemimpin bangsa kita karena kita sistemnya sudah demokrasi. Yang kita punya saat ini presiden. Namun kita masih punya ya di daerah-daerah tertentu ada raja-raja di wilayah-wilayah tertentu. Ya, sultan di keraton begitu ya. Sebagai bagian dari warisan sistem pemerintahan yang dimiliki gitu ya secara adat sehingga kehadiran raja maupun sultan masih dipelihara ya di negara kita menjadi bagian juga gitu ya. Nah, Bapak sekalian kasih Tuhan, maka di dalam hal itu, di dalam hal yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, kita menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara kita, takut akan Allah dan menghormati raja, menghormati presiden kita gitu ya. Menghormati orang-orang yang menjadi
pemimpin negara kita itu menjadi bagian dari iman kita. Ya, kadang-kadang ya budaya kita nih pada saat ini kan udah kena modernitas ya. Kalau zaman dulu kan kita kalau nyebut presiden pasti Bapak Presiden, apalagi yang terhormat Bapak Presiden gitu ya, kalau misal dalam acara kebesaran. Tapi kalau kita sehari-hari ngomongnya Bapak Presiden, kalau zaman sekarang anak muda kalau nyebut Pak Presiden gimana? Itu si Jokowi tuh gitu ya. Si Jokowi gitu ya, presiden itu gitu ya. Karena ya modernitas begitu ya, sehingga kadang title gelar seseorang dianggap tidak terlalu hal yang penting gitu ya. Seperti ya di barat ya, kalau orang tua, anak kepada orang tua aja bisa manggil nama gitu ya. Nah, namun ya kita perlu memang mendidik ya, mengajarkan, menularkan sikap hormat kepada para pemimpin bangsa ini ya. Kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin negara ini. Dan rasa hormat yang kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semua orang yang kita temui, siapapun mereka, apapun statusnya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun keberadaannya, namun semua orang yang hidup bersama dengan kita di Indonesia adalah orang-orang yang Tuhan anugerahkan kehidupan. Nah, saya ada satu gambar lagi, Oma Opa, saya tampilkan ya. Nah, ini Oma Opa, gambar bendera merah putih yang sedang berkibar ya. Lalu di latar belakangnya ada kotak-kotak kecil. Kotak kecil yang membentuk warna merah dan warna putih. Nah, semoga jelas ya. Yang Oma Opa pakai handphone mungkin rada kecil nih gambarnya ya. Nah, ini ada bendera merah putih sedang berkibar, lalu di belakang latar belakangnya ada kotak-kotak kecil putih dan merah ya yang dikumpulkan. Itu kalau kita perhatikan tuh ya Oma Opa ya, itu yang kotak-kotak kecil itu sebenarnya kertas tuh ya. Kertas-kertas kecil mungkin seukuran A4, warna putih, lalu di atasnya itu semua warna merah, yang dipegang sama orang tuh ya. Dipegang di atas kepalanya putih semua, lalu yang merah dipegang di atas kepalanya merah semua, akhirnya membentuk warna merah putih. Nah, saya menemukan gambar ini dan saya senang melihat. Saya pikir bahwa ketika setiap kita mengangkat, setiap kita menjunjung tinggi ya, merah putih, menjunjung tinggi persatuan kita, menjunjung tinggi bangsa dan negara kita, maka akan terbentuk kehidupan yang indah bersama-sama. Nah, hal itu tentu akan terjadi ketika kita dapat saling menghormati satu dengan yang lain. Saya perhatikan gambarnya. Ya, jadi apapun suku, apapun latar belakang, apapun pekerjaan, apapun agamanya, sebagai orang-orang yang hidup bersama dengan kita di Indonesia, kita mau saling menghargai. Nah, saya sendiri, Oma Opa sekalian, sangat senang ya menghayati kehidupan kita sebagai gereja GKI ya. Kita katakan bahwa kita Gereja Kristen Indonesia. Kita bercampur ya semua, dengan dulu latar belakangnya GKI itu Tionghoa Kitokahwe, gereja yang berlatar belakang Tionghoa. Namun kemudian para pembuat gitu ya, pendiri, penerus GKI memutuskan mengganti nama dari Tionghoa Kitokahwe menjadi Gereja Kristen Indonesia, supaya kita menjadi gereja yang terbuka ya, bagi semua orang, bagi semua suku ya. Karena itu bagi saya itu sebuah sejarah yang penting untuk kita syukuri bersama-sama. Bahwa Tuhan mempercayakan kita hidup di sebuah gereja di mana keberagaman itu bisa kita kembangkan. Dan di dalamnya kita belajar menghormati.
Ya, tentu ketika kita bicara tentang semakin banyak ragamnya, semakin banyak macamnya orang, semakin ribet kan gitu ya. Semakin pusing dah gitu. Istilah kata satu suku aja bisa pusing. Jangankan satu suku lah ya. Satu keluarga aja ribut mah ribut aja gitu ya, apa ya. Walaupun satu keluarga masih bisa ribut. Apalagi ngomongin satu suku. Wah, satu suku juga sama-sama Tionghoa, tapi Tionghoa Pontianak apa Tionghoa Medan apa Tionghoa Surabaya itu bisa beda tuh pikirannya, bisa ribut juga kalau soal adat mau nikahin. Beda gitu ya. Tampannya beda nanti gitu ya. Nah, itu satu suku, satu keluarga bisa udah ada perbedaan, satu suku bisa ada perbedaan. Apalagi kalau bicara tentang dengan suku-suku yang berbeda, satu dengan yang lain. Namun kalau kita mengembangkan apa yang firman Tuhan sampaikan, yaitu ada rasa hormat, maka pasti kehidupan akan menjadi lebih indah, lebih baik kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Om Opa kita menaikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan Tuhan syafaat kami saat ini. Biarlah kami mensyukuri 76 tahun perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap para pejuang di masa pra-kemerdekaan ketika mereka mengupayakan kesatuan dan persatuan. Kami bersyukur untuk setiap tokoh-tokoh proklamator kami, juga setiap orang-orang yang telah mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur untuk juga setiap orang-orang yang telah berkarya untuk mengisi kemerdekaan di dalam perjalanan 76 tahun ini. Kami bersyukur atas keberagaman adat istiadat, agama, suku yang Engkau berikan kepada Indonesia. Sehingga kami dapat melihat begitu banyaknya budaya-budaya yang dihasilkan. Kami bersyukur atas tanah, udara, lautan yang begitu kaya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan. Maka biarlah kiranya kami dapat terus mengembangkan sikap hormat satu dengan yang lain untuk menjaga Indonesia. Kami berdoa Tuhan saat ini dalam syafaat kami untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Kami berdoa untuk Ibu Nitkyun, untuk Ibu Listiani Sudibyo, Ibu Damayanti, Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsi, keluarga Ibu Suryanti, Ibu Hana Ginarti, Ibu Nunuk, Bapak Indra Yasin dalam pemulihan, serta Bapak Yason, suami dari Ibu Ana Chen, pasca pemasangan ring. Kami berdoa untuk Oma Erli yang sakit kakinya, serta untuk anak dan menantu yang sedang menjalankan masa isolasi mandiri saat ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau yang memulihkan, menjamah saudara-saudari kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, namun juga biarlah mereka memiliki kekuatan iman dan ada sukacita dalam hari-hari mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bulan keluarga GKI Gading Indah di Oktober nanti, untuk semua persiapan yang dijalani, untuk panitia yang terlibat, biarlah menghasilkan acara-acara yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja di seluruh dunia, juga di Indonesia dan GKI Gading Indah, khususnya juga untuk setiap mereka yang berusia anak-anak dan lansia. Kiranya Tuhan juga lindungi, Tuhan berkati, tetap ada sukacita di dalam kehidupan yang dijalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang dijalani di Indonesia, juga di klinik kami, Gria Kasih Indah. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik, membuat semakin banyak orang yang sadar untuk divaksin. Kami berdoa juga untuk pemerintah di dalam mendistribusikan vaksin, kiranya bisa merata, dan pelaksanaan juga bisa bertanggung jawab di semua tempat. Kami berdoa agar Indonesia seluruh rakyat
dapat terus memberikan dukungan yang terbaik bagi pemerintah. Dan pemerintah juga punya hikmat dan kebijaksanaan mengambil langkah-langkah terbaik di dalam situasi PPKM ini, maupun juga di dalam menanggulangi pandemi. Biarlah kiranya masyarakat dapat juga bekerja sama dengan baik. Kami tetap berada dalam perlindungan dan hikmat Tuhan. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau yang terus melindungi setiap generasi-generasi penerus bangsa ini ya Tuhan. Setiap anak-anak, cucu, cicit, bahkan setiap generasi-generasi muda yang akan bermunculan di negeri ini. Kiranya mereka dapat terus juga menjaga Indonesia dengan karya dan juga banyak hal baik yang mereka lakukan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Novita yang sudah memberkati kita pada pagi ini lewat firman-Nya. Biarlah firman-Nya itu boleh menjadi pegangan hidup kita. Dan kembali saatnya kita akan membawa persembahan pada pagi ini atas ungkapan syukur kita. Nats persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Itu memberi dengan sukacita akan membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, Allah kita begitu sangat-sangat kaya luar biasa sebetulnya kalau kita baca daripada nats ini. Jadi tetaplah selalu bergantung kepada Allah kita ya. Pada pagi ini persembahan kita dapat dilakukan melalui 3 cara. Mungkin Bu Tria bisa ditampilkan screenshot-nya tata cara persembahan. Baiklah, persembahan kita dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mungkin kita akan masukkan ke dalam amplop tertutup dan akan kita simpan sampai pada saatnya waktu kita dapat bersekutu kembali di dalam persekutuan onsite, kita bawa ke gereja. Kedua, kita bisa melalui transfer bank dengan nomor rekening. Rasanya semuanya udah hafal nomor rekening GKI Gading Indah. Saya sendiri nggak hafal, tapi tahu gitu. Yang ketiga bisa melalui QRIS ya. Jadi ada tiga cara. Sekarang kita naikkan juga satu pujian sebagai ungkapan syukur kita dari ini ada nih di ini tata caranya ya. Nanti bisa dilihat ya, ada di skin QRIS-nya juga ada semua. Sekarang kita naikkan satu pujian sebagai ungkapan syukur kita, yaitu dari KJ 287A. Sekarang kita mau beri syukur. Sekarang beri syukur. Kita akan nyanyikan ketiga baitnya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, ajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami dalam kekudusan sebagai ibadah yang sejati di dalam Engkau. Terimalah Tuhan persembahan kami ini agar boleh berguna bagi kerajaan-Mu melalui Gereja Gading Indah. Tuhan juga berikan kebijaksanaan kepada para pengurus lansia dan majelis untuk bisa menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Linda untuk doa persembahannya. Kembali kita mau menutup persekutuan kita pada siang ini. Sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya, kita kembali mau naikkan satu pujian. Betapa kita tak bersyukur. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Hari ini kita bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami terus bersyukur atas kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, biarlah kiranya Indonesia dapat maju ke depan di dalam semua pertumbuhan yang bisa kami miliki. Tuhan, kami memohon juga kiranya berkat-Mu bagi setiap kami pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bu Tria. Mungkin ada pengumuman atau ada acara selanjutnya. Baik, Bu Novita, terima kasih untuk firman-Nya. Bu Puspita sebagai liturgos, juga Bu Linda sebagai yang membawakan doa persembahan. Ibu Bapak jangan keluar dulu, karena ini yang acara yang lebih menarik nih akan ada nih ya. Tapi yang mimpin Bu Novita. Ya, silakan Bu Novita, kami persilakan untuk memimpin.
Ya, baik. Terima kasih Bu Tria untuk kesempatannya. Nah, Oma Opa sekalian, tentu Oma Opa sudah menyiapkan sebuah bendera ya Oma Opa. Kita mau menyanyikan lagu. Nah, kita lagunya apa? Berkibarlah benderaku. Kita nyanyiin dulu satu kali. Nanti setelah itu kita nyanyikan dengan mengibar-ngibarkan bendera kita sambil nanti direkam ya Oma Opa ya. Nah, lagu Berkibarlah Benderaku Oma Opa sudah hafal mungkin ya, tapi saya share screen ya. Untuk teksnya kita nyanyikan dulu satu kali. Setelah itu nanti teks kita nyanyikan yang kedua kali, teksnya saya matikan supaya di layar handphone saya bisa, hostnya bisa lihat semua wajah Oma Opa saat merekam. Ya, ini lagunya. Ya, berkibarlah benderaku. Ya, bisa ya Oma Opa, yuk kita nyanyikan satu bersama-sama ya, tanpa musik ya. Supaya musik, kalau pakai musik nanti itu balapan. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap siapa berani menurun yang Nah, ya. Baik, lagunya seperti itu, Oma Opa. Nah, sekarang takutnya kan mungkin banyak keluar masuk gitu loh, kadang-kadang kalau lagi pas rame gitu. Ini ada yang ngobrol kayaknya ya. Mungkin boleh dimatiin dulu yang ngobrol supaya nanti pas ngerekam lagunya. Oke, baik ya. Nah, Oma Opa, jadi kita mau nyanyi sambil kita rekam. Sebentar, saya inikan dulu. Rekamannya, bentar saya klik dulu. Ya. Bentar ya Oma Opa. Mana nih? Oke. Ya, baik, mari kita nyanyi bersama-sama Oma Opa. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, lambang suci gagah perwira di seluruh Indonesia. Tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan perintah rakyat membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Merdeka! Merdeka, merdeka. Oke, baik. Rekamannya saya matikan, nanti dikirim videonya, kita nyanyi sama-sama. Nah, apa? Sekarang bagian yang tadi ya Bu Tria bilang seru nih, seru-seruan, yaitu kita mau ada perlombaan. Kalau yang modelnya